Ya, pemirsa, kembali lagi di spesial dialog bersama Metro TV Jateng dan DIY dan juga masih bersama dengan Bapak Sunaryanta, Bupati Gunung Kidul. Jadi Bapak Sunaryanta ini dikenal sebagai sosok yang mencintai produk lokal. Kemarin Pak, kalau kita ingat yang paling hangat waktu sertijab ya, setelah terima jabatan, Bapak membawa sebuah mobil dari Pindad yang diberi nama Maung. Itu ya gimana Pak ceritanya sampai akhirnya bisa tercetus, oh, saya bawa Maung deh ke setelah terima jabatan ini. Baik, terima kasih Mas. Memang saya beli Maung itu bukan tanpa alasan ya. Semua pasti ada alasannya. Yang pertama, salah satunya adalah medan di Gunung Kidul kan cukup terjal ya, berbukit dan bergunung. Kemudian pada saat hujan seperti ini juga sangat licin. Kemudian daerah-daerah yang berada di sana kan tidak berada di daerah perkotaan saja, tapi berada di daerah-daerah yang memang jauh dari perkotaan dan jalannya juga kecil-kecil, ada yang kecil-kecil ya, dengan jalan yang terjal seperti itu. Makanya saya menggagas kira-kira yang pantas untuk mobilitas saya ke lapangan kira-kira apa. Nah kemudian saya dari awal berpikir seperti itu. Kemudian ada Maung itu, ini ya saya akhirnya beli mobil Maung ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga tidak kalah penting. Karena itu adalah merupakan satu produk anak bangsa ya. Saya seorang nasionalis dan tentu menghargai itu semua. Makanya cinta produk dalam negeri adalah sangat-sangat penting sekali. Ini menjadi satu orientasi atau alasan saya kenapa saya menggunakan Pindad dan saat itu menggunakan Maung Pindad itu, dan saat itu saya pergunakan pada saat awal menggunakan pada saat saya pelantikan di itu. Cinta produk dalam negeri ini sesuatu yang harus kita sampaikan, harus kita edukasikan kepada masyarakat. Tapi sebenarnya dari sisi Pak Sunaryanta sendiri, bagaimana sih sebenarnya kecintaan produk dalam negeri di kita sendiri, di masyarakat kita sendiri? Mungkin di Gunung Kidul Pak, apakah masih banyak sekali produk-produk lokal di sana yang bisa survive? Ya, saya tentu akan mengedukasi ya terhadap saya sendiri juga dengan keluarga yang lebih kecil terlebih dahulu sebelum kita ingin memberikan sesuatu hal yang lebih besar atau contoh kepada orang lain. Makanya tadi saya salah satunya adalah menggunakan produk dalam negeri. Dan tidak hanya itu saja. Saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat di Gunung Kidul, juga kepada saudara-saudara kita yang berada di sana untuk mencintai produk lokal juga. Jadi produk dalam negeri itu bukan karena produk saya atau nanti beli di mana, tidak. Produk lokal juga harus kita cintai, termasuk makanan. Nah, makanan kita juga harus kita cintai. Makanan kita kan luar biasa. Ya, luar biasa. Saya juga di kantor sama Mas, saya tidak makan makanan yang roti yang tidak. Mungkin nanti suatu saat bisa dibuktikan dan Metro TV bisa ke Gunung Kidul lah nanti melihat apa sih yang sebetulnya saya lakukan dari makan dan sebagainya. Ya boleh keluar kadang-kadang makan yang lain boleh, tetapi itulah salah satu kita mencintai produk lokal, salah satunya kecil aja dulu dari makanan dan sebagainya gitu. Juga apalagi kita bicara tentang UMKM, juga saya lebih memperuntukkan ya UMKM kalau bisa ya beli produk-produk kita. Ya, beli produk-produk kita sendiri. Itu apalagi saat sekarang dengan pandemi yang seperti ini ya, semua hampir terkena satu dampak yang sangat signifikan gitu. Itu. Ya, jadi berarti kalau dari Pak Sunaryanta sendiri, kalau saya bisa menyimpulkan, mencintai produk lokal itu bukan berarti membenci produk luar negeri ya Pak ya? Enggak. Jadi bisa dipilah sesuai porsinya. Betul. Kita cinta produk lokal, mencintai ya, karena kita juga salah seorang yang nasionalis. Apalagi siapa lagi yang akan mencintai bangsa ini kalau enggak kita? Isinya bangsa ini, negara ini adalah berbagai corak, berbagai warna, berbagai segala macam kebinekaan. Yang kita juga tidak kontra ya, tidak terlalu kontra terhadap produk asing. Kalau kita misalkan bisa melakukannya hanya sekali waktu bisa dilakukan. Baik. Kalau berkaitan dengan kendaraan yang dari Pindad tadi, Maung tadi, apakah sudah pernah dibawa bertugas juga Pak selain atau sebelum mungkin sebelum sertijab atau setelah sertijab, apakah sudah pernah dibawa untuk bertugas? Pada saat sertijab itu Mas, itu kira-kira baru 2 hari ya. Oh, baru 2 hari. Ya, baru 2 hari datang dari Bandung, kemudian ya sudah pagi berikutnya kita gunakan untuk ke itu. Nah, setelah itu saya gunakan untuk ke Medan ya, maksudnya ke Medan itu ke tempat-tempat masyarakat pada saat saya melakukan sebuah kunjungan di berbagai daerah, selalu saya gunakan seperti itu. Atau dengan Maung Pindad itu. Dan ini sekaligus saya menguji coba seperti apa sih sebetulnya
produk lokal yang selama ini digembar-gemborkan, selama ini menjadi satu publikasi yang luar biasa, selama ini kadang-kadang terjadi satu viral ya, viral di luar seperti apa. Nggak tahunya memang mobil itu bagus untuk medan-medan yang untuk gunung itu sangat bagus. Gitu. Baik, berarti kalau di Gunung Kidul masih ditemui daerah-daerah yang cukup sulit diakses oleh kendaraan biasa betul, ya Pak ya? Betul. Ada yang kendaraan-kendaraan yang ini kalau nggak benar-benar kendaraan fit ya, sehat itu, ada juga yang tidak bisa. Nah, dengan seperti itu bisa saya lakukan. Sudah ada rencana misalnya ada pemetaan mungkin Pak, daerah mana yang akan diperbaiki mungkin infrastrukturnya, bukan kita nggak ke pembangunan dulu ya, mungkin infrastruktur atau akses mungkin karena itu daerah wisata dan lain sebagainya. Apakah dari riset-riset Pak Sunaryanto dan Pak Wakil mungkin sudah ditemukan beberapa daerah di Gunung Kidul yang sampai saat ini memang masih butuh perawatan atau masih butuh polesan sedikit Pak? Ya, oke. Saya selama 1 bulan ya, setiap selesai saya dinas di kantor, saya selalu di luar jam dinas, saya selalu keliling dan ketemu dengan masyarakat, sekaligus saya melihat tentang kondisi alam di Gunung Kidul, termasuk infrastruktur dan sebagainya. Kalau di sana memang yang agak pinggiran-pinggiran masih banyak jalan-jalan yang memang belum bagus Mas ya, belum bagus. Nah, ini orientasi saya dalam pemetaan kemarin atau dalam perjalanan saya beberapa hari ini atau 1 bulan ini, sebenarnya saya sudah memetakan wilayah-wilayah tertentu yang memang jalannya masih perlu diperbaiki. Itu masih cukup banyak di link-link luar itu masih banyak. Kita kan ada beberapa kawasan ya, kawasan selatan, kemudian kawasan tengah, kawasan utara, kemudian kawasan barat juga dan kawasan timur kita itu. Ini saya juga sudah hampir meskipun belum menyeluruh, saya melakukan sebuah tinjauan ke lapangan seperti itu. Baik. Saya sudah ada di perencanaan. Sudah ada di pemetaan berarti ya Pak ya? Sudah ada. Baik. Kalau dari Pak Sunaryanto sendiri juga sebenarnya kalau di sini kami merangkum sebenarnya ada sasaran pembangunan juga ya Pak ya, yang akan targetnya akan dicapai selama 5 tahun. Bisa disampaikan Pak, apakah sasaran pembangunan ini sudah mulai berjalan juga saat ini Pak? Ya, yang jelas saat sekarang sekali lagi kita sedang merencanakan pembangunan itu dan kita awali juga salah satunya dengan mereview ya tata ruang kita yang ada di Gunung Kidul, karena itu dulu kalau ingin membangun, apalagi dengan konsep tadi tentang investasi itu tentu kita akan melihat tentang tata ruang kita terlebih dahulu. Nah, ini saat ini sedang kita review dan besok juga ada kawan-kawan dari pusat maupun dari Pemprov dan pemerintah daerah sendiri akan berdiskusi bagaimana ke depan tentang review tata ruang Gunung Kidul sendiri. Kalau itu nanti sudah selesai, baru kita akan melakukan itu. Kalau investor Mas, ya, untuk yang akan berinvestasi dan sebagainya sudah antri. Sudah antri. Ya, sudah antri. Jadi patut ditunggu nih ya, nanti investor akan seperti apa di sana ya Pak? Iya. Oke, baik. Pak, kita jeda dulu. Pemirsa, spesial dialog juga akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.